Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin yang saya hormati dan saya muliakan, Dr. Abdul Maali, MPD. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa menyelesaikan materi dengan metode pembacaan Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang dan benderang yang dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Arindra Ajizul Ramadhani dengan NIM belakang 149, dan saya David Nurhuda dengan NIM belakang 160, dan saya Muhammad Fadl Arido dengan NIM belakang 133. Baik, kita bertiga akan membahas materi dengan yaitu metode pembacaan Al-Quran. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian qiraah Al-Quran. Qiraah secara etimologi adalah lafaz, bentuk dari lafaz qara'a yaqra'u qira'atan, yang artinya membaca. Pengertian qiraah secara terminologi dari beberapa pendapat ulama, di antaranya Ibnu Jazari, beliau mendefinisikan yang artinya qiraah dapat ditetapkan sebagai bacaan sahih dan diakui adalah bacaan yang sesuai dengan bacaan bahasa Arab. Bacaan bahasa Arab sesuai dengan Mushaf Utsmani dan sahih sanadnya. Menurut makna al-qata', qiraah merupakan suatu mazhab yang membahas perihal pembacaan Al-Quran yang dipilih oleh imam tersebut. Dan Abdul Fattah Al-Qadni juga berpendapat bahwa qiraah adalah ilmu yang membahas tata cara menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, baik dari lafaz yang diterima atau yang terdapat ikhtilaf dan disandarkan kepada imam qiraah yang dipilihnya. Kemudian tentang kaidah sistem qiraah yang benar. Kaidah sistem qiraah yang benar. Sistem yang benar untuk menangkal penyelewengan qiraah yang sudah muncul, para ulama membuat persyaratan bagi qiraah yang dapat diterima untuk membedakan antara yang benar dan qiraah yang aneh atau syadzah. Para ulama membuat 3 syarat bagi qiraah yang benar. Yang pertama kesesuaian dengan suatu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Sama saja apakah ia ragam bahasa Arab yang fasih atau yang absah atau lebih fasih. Karena qiraah adalah sunnah yang diikuti, wajib untuk diterima, dan jalan untuk mengarah kepadanya adalah dengan menggunakan sanad, bukan dengan akal, seperti itu. Kemudian yang kedua, qiraat tersebut sesuai dengan salah satu Mushaf Utsmani, walau bersifat kemungkinan tidak secara pasti, karena para sahabat di dalam penulisan Mushaf Utsmani mereka berijtihad dalam membuat rasm atau bentuk tulisan berdasarkan apa yang mereka ketahui dari bahasa qiraah. Jadi qiraah itu bersifatnya itu tidak pasti. Jadi banyak yang berpendapat bahwa banyak berbagai jenis macam qiraah. Jadi qiraah itu tidak menentu seperti misal contoh qiraah sabah. Jadi tidak seperti itu. Jadi banyak qiraah yang di sini sifatnya itu tidak secara pasti gitu. Jadi qiraah itu bebas dari setiap orang yang mau membaca Al-Quran dengan cara qiraah itu bebas mau menggunakan qiraah sabah, qiraah dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, qiraah tersebut harus sahih sanadnya, karena qiraah adalah sunnah yang diikuti. Dan di sini ada beberapa qiraah yang
itu sudah sanadnya sudah jelas, kemudian dan sahih juga. Yang diantaranya itu seperti qiraah sabah dan qiraah dan lain-lain seperti itu. Jadi menggunakan qiraah itu tidak salah-salah. Mengapa demikian? Karena dalam dulu para ulama ketika membaca Al-Quran dengan cara qiraah itu langsung dapat dari Kanjeng Nabi. Jadi sahabat dapat bacaan dari Kanjeng Nabi, kemudian beliau itu mendefinisikan atau membuat qiraah tersebut, membuat bacaan Al-Quran, dan banyak yang mengikuti ya seperti itu. Jadi syaratnya itu ketika membaca qiraah, membaca Al-Quran dengan qiraah, syaratnya harus jelas, intinya di situ. Kemudian qiraah yang sahih memiliki 3 karakter dasar: kesesuaian dengan bahasa Arab, kecocokan dengan mushaf, dan keabsahan sanad qiraah tersebut. Jadi ciri-cirinya, kriteria sanad itu ada 3 tadi barusan itu, yaitu bahasa Arabnya cocok dengan mushaf Al-Qur'annya, yaitu mushaf Utsmani, kemudian dengan keabsahan sanadnya atau kesahihan sanad tersebut. Kemudian tentang tingkatan qiraah. Nah, di sini tentang tingkatan qiraah ada 9. Yang pertama yaitu qiraah mutawatir, adalah qiraah yang dinukil oleh banyak periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dan syaratnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Qiraah ini yang pada dasarnya biasanya digunakan di dalam qiraah. Menurut Haji Ahmad Fatoni, para ulama telah sepakat bahwa qiraah inilah yang sah dan resmi sebagai Al-Quran dan sah dibaca di dalam maupun di luar sholat. Nah, seperti itu. Jadi keabsahan sanad itu juga berpengaruh dalam pembacaannya, dalam baik itu membacanya dalam segi dalam sholat atau kita hanya membaca Al-Quran seperti biasa, itu kesahihan sanad itu sangat berpengaruh seperti itu. Kemudian qiraah masyhur. Qiraah masyhur adalah qiraah yang sanadnya sahih namun tidak sampai pada derajat mutawatir sesuai dengan bahasa Arab dan Rasul Utsmani, serta terkenal di kalangan para ulama qurra bahwa qiraah ini tidak salah dan tidak syad. Misalnya qiraah yang dipersilakan perawinya. Jadi kemudian qiraah masyhur itu qiraah yang akan tetapi syaratnya itu tidak sampai ke puncak mutawatir. Jadi syaratnya itu bisa qiraah masyhur juga bisa digunakan dalam ketika kita sholat dan atau di luar sholat seperti itu. Kemudian qiraah ahad adalah qiraah yang syaratnya sahih tetapi rasulnya berbeda dengan Rasul Utsmani. Jadi yang qiraah ahad ini berbeda dari qiraah mutawatir dan masyhur. Jadi di sini rasulnya yang berbeda. Jadi syaratnya itu sama-sama sahih, akan tetapi rasulnya itu berbeda. Jadi tidak menggunakan Rasul Utsmani. Demikian juga dengan kaidah bahasa Arab, Arabnya berbeda, serta tidak semasyhur seperti tersebut. Jadi qiraah itu tidak sama dengan qiraah mutawatir dan masyhur. Akan tetapi itu tetap sah, syaratnya itu tetap sahih seperti itu. Kemudian qiraah sadi yaitu adalah qiraah yang tidak sahih syaratnya seperti qiraah Ibnu Samaifah seperti dalam surat Yunus ayat 92. Seperti menurut Abu Amr bin Haj, seperti dikutip Al-Jazari, qiraah yang sadid dilarang pembacaannya pada saat sholat dan lainnya. Dan kemudian tentang qiraah sadid ini tidak boleh digunakan dalam ketika sholat ataupun akan tetapi jika digunakan ketika kita membaca Al-Quran tidak apa-apa, akan tetapi syaratnya itu tidak sahih seperti itu. Kemudian qiraah maudhu'ah. Qiraah maudhu'ah adalah qiraah yang bacaannya disandarkan kepada orang yang membacanya tanpa dasar dan tidak ada asal usulnya. Jadi
qiraah maudhu'ah itu secara logikanya itu qiraah yang muncul dari kita mendengar bacaan dari orang lain, seperti itu. Misal saya membaca Al-Quran, kemudian teman saya mendengar bacaan saya dan dia itu menggunakan qiraah yang saya baca, nah seperti itu. Akan tapi qiraah yang saya baca itu tidak ada dasarnya, seperti itu. Seperti contoh misal seperti itu. Akan tapi di sini adalah qiraah yang bacanya disandarkan kepada orang yang membacanya tanpa dasar dan tidak ada asal usulnya. Seperti contoh qiraah yang dinasibkan kepada Imam Abu Hanifah dalam surat Al-Fatir ayat 28. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 6 qiraah murraj adalah qiraah yang dalamnya terdapat tambahan kalimat yang mana biasanya kalimat tersebut merupakan penafsiran dari ayat sebelumnya. Contoh seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12, seperti tambahan kata ma'a, seperti itu. Kemudian yang nomor 7 qiraah sabah. Qiraah sabah atau qiraah yang 7 di kalangan ahli ilmu Al-Quran, qiraah sabah dianggap paling populer. Qiraah sabah adalah qiraah yang dinisbatkan kepada 7 imam qiraah terkemuka. 7 imam tersebut melalui populer pada akhirnya pada abad 2 Hijriah, pada abad kedua Hijriah. Adapun 7 imam tersebut sebagaimana dipaparkan Al-Bani adalah diantaranya Nafi Al-Madani atau nama lengkapnya Nafi ibnu Abdurrahman bin Abi Nu'aim Maula Jawla ibnu Syaya'ub Al-Laisi yang meninggal di Madinah pada 169 Hijriah. Kedua orang perawinya adalah Isa ibnu Mina Al-Madani Al-Zuraki dan lain sebagainya. Kemudian yaitu qiraah asyrah. Qiraah asyrah adalah qiraah yang 7 dengan tambahan 3 qiraah lagi, yaitu Abu Ja'far Al-Madani ia adalah Yazid ibnu Qara yang wafat di Madinah pada 128 Hijriah. Jadi qiraah sabah dan qiraah asyrah ini ada sedikit persamaan. Yang mana dari ulamanya itu yang qiraah sabah itu terdapat 7 ulama yang mana nanti bisa saudara lihat sendiri di makalah dan banyak karena waktunya tidak memungkinkan. Kemudian qiraah asyrah yaitu qiraah sabah qiraah sabah akan tetapi mendapat 3 tambahan qiraah lagi, makanya disebut qiraah asyrah seperti itu. Kemudian qiraah arba asyrah. Qiraah arba asyrah adalah qiraah yang 7 dan 10 tetapi ditambah dengan 4 qiraah sehingga menjadi qiraah 14. Jadi qiraah arba asyrah itu qiraah sabah dan qiraah asyrah itu dijadikan satu kemudian ditambah lagi 4 ulama gitu. Jadi merupakan qiraah 14 seperti itu kata lainnya. Mungkin cukup dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu macam-macam qiraah. Yang pertama, qiraah dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas yaitu yang pertama qiraat sab'ah yaitu atau qiraat 7. Yaitu qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang 7 mereka adalah Abdullah Al-Qasir Al-Dari, Nafi bin Abdurrahman bin Abi Naim, Abdullah Al-Yazidi, Abu Umar, Yakub, Hamzah dan Asim. Yang kedua yaitu qiraat asyairah atau qiraat 10, yaitu qiraat 7 ditambah 3 ahli qiraat yaitu Yazid bin Al-Qaqa Al-Maksumi Al-Madani, Yakub bin Ishaq dan Khalaf bin Hisham. Yang ketiga yaitu qiraat arba'ah asyar atau qiraat 14, yaitu qiraat 10 ditambah 4 imam qiraat yaitu Hasan Al-Basri, Muhammad bin Abdul Rahman, Yahya bin Al-Mubarak dan Abu Al-Farji Muhammad bin Ahmad Asy-Syambusi.
Terkait dengan permasalahan qiraat yang telah disebutkan, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan berbagai ulama mengenai status kemutawatiran qiraat-qiraat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat 7 qiraat, sebagian lainnya 10, dan ada pula yang menyebutkan 14 qiraat. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa tidak masalah jika kita mengadopsi qiraat selain dari yang diajarkan oleh para ahli qiraat tersebut. Yang kedua yaitu qiraat dari segi kualitas. Dari segi kualitas dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama qiraat mutawatir. Disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka sebagian ulama sepakat yang termasuk dalam kelompok ini adalah qiraat sab'ah, qiraat asyarah, dan qiraat arba'ah. Yang kedua yaitu qiraat masyhur. Qiraat masyhur yaitu qiraat yang memiliki sanad yang sahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, hanya sesuai dengan kaidah bahasa. Yang ketiga yaitu qiraat ahad. Qiraah yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan Mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Yang keempat yaitu qiraah syadz, yaitu qiraah yang sanadnya tidak sahih. Yang kelima yaitu qiraat yang menyerupai hadis mudraj atau sisipan, yaitu adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Selanjutnya yaitu latar belakang perbedaan qiraah. Yang pertama yaitu para sahabat tidak semuanya mengetahui semua tata cara membaca Al-Quran. Sebagian mengambil salah satu cara bacaan dari Rasulullah SAW, sebagian mengambil 2, dan yang lainnya mengambil lebih sesuai dengan kemampuan kesempatan masing-masing. Yang kedua yaitu para sahabat berpencar ke berbagai kota dan daerah dengan membawa dan mengajarkan cara baca yang mereka ketahui sehingga baca menjadi populer di kota ataupun daerah tempat mereka yang mengajarkan. Yang ketiga yaitu para tabi'in menerima cara baca tertentu dari sahabat-sahabat atau pendapat tertentu. Yang keempat yaitu para tabi'in menerima dari tabi'in dan meneruskan pula kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu timbullah berbagai macam qiraat yang keseluruhannya berdasarkan riwayat akan tetapi sebagai populer dan yang lainnya tidak. Selanjutnya itu bentuk-bentuk perbedaan qiraat. Bentuk-bentuk perbedaan qiraat, ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah 7 macam yang terjadi perbedaan ikhtilaf di dalamnya. Yaitu yang pertama perbedaan harokat. Contohnya ketika kita membaca kata qala dalam qiraat qalun, harus alifnya dibaca dengan harokat kasroh. Sedangkan dalam qiraat karen dan huruf alifnya dibaca dengan harokat fathah. Perbedaan ini mempengaruhi cara pengucapan kata tersebut. Perbedaan yaitu perbedaan pembuka satu kata huruf jar, misalnya ketika membaca kata ulang dalam qiraat Hafs, ia dibaca qala yang artinya satu suku kata. Sedangkan dalam qiraat Warsh, kata tersebut dibaca qalla yang berarti terdiri atas 2 suku kata yaitu qa dan la. Yang kedua itu perbedaan penghilangan atau penambahan huruf. Contohnya ketika kita membaca kata jalasa, maka dalam qiraat Hafs dibaca biasa jalasa seperti itu tanpa perubahan. Sedangkan dalam qiraat Asim kata tersebut dibaca jilasa dengan menambahkan huruf ya setelah huruf jim. Yang ketiga yaitu perbedaan pengucapan huruf, misalnya huruf ghain yang dalam qiraat Hafs dibaca gha, sedangkan dalam qiraat Asim huruf tersebut dibaca qaf yaitu qa. Perbedaan ini mempengaruhi cara artikulasi saat membaca. Yang keempat yaitu perbedaan jumlah suku kata. Contohnya kata qad yang dalam qiraat qalun terdiri atas 1 suku kata, sedangkan dalam qiraat lain seperti Hafs
Kata tersebut terdiri atas dua suku, yaitu ko dan dun. Yang kelima yaitu perbedaan penekanan pada huruf. Misalnya ketika kita membaca kata ahlun, maka dalam qiraat Qalun penekanan pada huruf h, sedangkan dalam qiraat Hafs penekanan pada huruf jim. Perbedaan tajwid seperti mahrab, mad, idgham dan lain sebagainya. Berikut materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang urgensi mempelajari ilmu qiraah. Yang pertama, agar masyarakat mengenal berbagai jenis qiraat yang sahih. Maksudnya, tidak semua orang masyarakat bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Quraisy karena banyaknya dialog bahasa Arab pada masa itu. Maka timbullah perbedaan qiraat ini agar masyarakat mudah membaca Al-Quran yang bagus dan tepat, sehingga memahami isi kandungan yang ada di dalamnya. Yang kedua, agar masyarakat tidak beranggapan bahwa hanya qiraat Hafs yang termasuk qiraat yang terbaik. Dengan adanya berbagai jenis qiraat, masyarakat bisa menambah pengetahuan perbedaan dalam qiraat Al-Quran, sehingga tidak saling menyalahkan jika terjadi adanya perbedaan tersebut. Yang ketiga, menjaga qiraat yang lain agar tidak hilang. Artinya perbedaan qiraat ini sangat penting karena perbedaan tersebut bisa saja berpengaruh dalam makna dan dalam menentukan suatu hukum. Yang keempat, agar masyarakat bisa memahami perbedaan tersebut dan tidak menyebabkan gejolak. Maksudnya, perbedaan qiraat ini menjadi bukti indahnya dan mendalamnya Al-Quran sehingga masyarakat bisa saling memahami perbedaan tersebut. Yang kelima, pengaruh terhadap istinbat hukum perbedaan dalam qiraat dapat mempengaruhi istinbat atau penetapan hukum dalam Islam. Setiap variasi bacaan dapat membawa makna berbeda sehingga pemahaman yang mendalam tentang qiraat dapat membantu para ulama dalam menetapkan hukum yang lebih akurat. Yang keenam, memperluas makna dan tafsir ilmu qiraat, memperlihatkan betapa luasnya makna dari ayat Al-Quran sehingga dapat memahami perbedaan ini. Para penafsir dapat menggali lebih dalam makna terkandung dalam ayat-ayat tersebut yang ada gilirannya memperkaya pemahaman umat Islam tentang ajaran agama. Yang ketujuh, variasi dalam bacaan qiraat memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang linguistik untuk lebih mudah memahami dan membaca Al-Quran. Ini sangat penting mengingat bahwa tidak semua orang dapat membaca Al-Quran dalam bahasa Quraisy, sehingga adanya variasi ini memberikan fleksibilitas dalam ibadah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu metode pembacaan Al-Quran atau ilmu qiraah memiliki peranan penting dalam menjaga keaslian dan keautentikan bacaan Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qiraat didefinisikan sebagai cara membaca Al-Quran yang memiliki dasar kuat dalam sanad, kesesuaian dengan bahasa Arab, dan kesesuaian dengan mushaf Utsmani. Dalam perkembangannya, para ulama membagi qiraat ke dalam beberapa tingkatan seperti qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz, qiraat maudhu'ah, dan qiraat mudrad. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai metode pembacaan Al-Quran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa fi ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.